Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa di dalam rahmat Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ilmu ini selepas kita melaksanakan sebulan penuh ibadah puasa Ramadan. Semoga segala macam ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan Allah menerimanya dan menjadikannya sebagai amal saleh. Dan semoga amal-amal Ramadan menjadi amal-amalan yang terinternalisir di dalam diri kita. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini dari kitab Arba'in An-Nawawiyah kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 yaitu tarku ma la ya'ni al-muslim, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang muslim. Kemarin tentang syak, tentang ragu ya. Sekarang hadis yang ke-12 adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semoga setelah Ramadan ini Allah membimbing kita agar kita senantiasa berpikir lebih efektif lagi. Setiap tindakan kita benar-benar menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita diingatkan oleh Allah, ya, Allah mengingatkan di dalam ayat Al-Qur'an dengan kata-kata id, ya. Wa id qala rabbuka lil malaika. Itu kata id itu di antara fungsinya sebagai kata untuk mengingatkan kita, dan ingatlah. Jadi ketika Allah berbicara tentang khalifah, ya, tentang kita manusia, ya, khalifah di sini bukan sekedar yang kita gembor-gemborkan adalah pemimpin, kan? Tapi khalifah lebih ke individu yang diberi kemerdekaan oleh Allah untuk bisa melakukan segala hal yang positif, baik untuk dirinya ataupun untuk alam yang Allah ciptakan ini. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Nah, dalam rentetan ayat ini Allah menutup ayat tersebut tentang khalifah dengan kul nahbitu minha jami'a. Ya, turunlah kalian, ya. Turunlah kalian semua jadi surga, ya. Kemudian kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti, ya, kata Allah, wahai Adam dan keturunannya, ya, kalau nanti turun datang kepadamu hudan, petunjuk dari Allah, ya, maka ikuti.
Barang siapa mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijamin tidak akan ada di dalam dirinya rasa takut dan rasa sedih. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam kehidupan ini perasaan yang mendominasi di dalam diri kita, apakah itu akan mencelakai diri kita atau menyelamatkan, itu dua, khauf dan huzn, ya. Rasa takut dan rasa sedih. Ketika rasa takut yang Allah menyebutnya khauf adalah rasa kegelisahan di dalam diri, namun kaitannya dengan masa depan, ketika itu tidak diobati, maka itu akan mencelakai diri kita. Begitu juga huzn, rasa sedih, segala hal yang membuat kita gelisah namun kaitannya dengan yang sudah berlalu, kalau itu kita biarkan, itu pun akan merusak diri kita. Ya, maka dua rasa yang mengusik hati ini, jiwa ini, itu sebenarnya merupakan dasar, merupakan faktor yang menggiring kita kepada mengenal Allah, beragama. Jadi ketika kita sedih, kembalikan kepada Allah. Ketika kita takut, segera kembalikan. Itu sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Dan itu adalah salah satu bentuk pendidikan dari Allah. Jadi kita ini teman-teman berada di dunia itu sedang dididik oleh Allah. Dididik oleh Allah. Ya. Dan ketika bicara pendidikan apa teman-teman? Bicara segala hal yang positif. Ya. Bicara pendidikan, baik pendidikan ini Islam ataupun bukan Islam, hakikatnya substansinya adalah untuk mendapatkan nilai-nilai positif. Walaupun pendidikan itu dilakukan oleh orang-orang kafir, tujuannya ya pasti hal-hal yang positif, ya, yang menyenangkan dirinya, terlebih Islam, ya, terlebih Islam. Nah, ketika bicara faktor pendidikan itu, ketika bicara faktor itu kalau dalam bahasa fikihnya rukun, ya. Rukun adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Nah, ketika bicara pendidikan itu ada faktor-faktor pendukung. Ya. Kita harus tahu apa manfaat dari pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan. Kemudian materi pendidikan. Kemudian metode pendidikan. Kemudian ada peserta didik. Dan ada juga pendidik, ada evaluasi. Nah, ketika kita tidak memahami faktor-faktor pendidikan tersebut, itu kita tidak akan mendapati apa yang Allah tunjukkan dalam ayat tadi, ya. Ayat berapa tuh? Ayat 39 kalau nggak salah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, nanti kalau engkau sudah di muka bumi, ikuti, ya. Ikuti jika datang kepadamu petunjuk. Petunjuk berarti ini sumber yang Allah berikan kepada kita untuk meraih tadi, untuk meraih kemanfaatan yang merupakan hasil dari tujuan pendidikan. Jadi kita ini teman-teman, mau tidak mau, apapun jabatan teman-teman, kembali kepada ayat ini hanya dua. Kita ini diperintah oleh Allah untuk siap menjadi pendidik dan peserta didik. Itu sebenarnya menjadi guru dan menjadi murid, apapun jabatan kita. Jabatan selain dua ini semuanya adalah ujian dari Allah. Teman-teman di kantor sebagai direktur tidak akan selamanya benar, ya. Ada kalanya salah, ada kalanya salah dalam mengambil tindakan, sikap. Nah, ketika salah, jangan tetap ngotot jadi direktur, nggak boleh negur saya, enggak. Saat salah dia harus sadar, oh saya ini adalah, kata Allah, peserta didik. Artinya harus siap dibenarkan, harus siap diluruskan. Itu ayat itu sebenarnya itu isinya. Silakan teman-teman buka tafsirnya ya. Ayat 39 surah Al-Baqarah. Itu ayat tentang pendidikan, ya. Bahwa kita ini hakikatnya dididik oleh Allah untuk menjadi khalifah tadi.
Khalifah bukan semata-mata pemimpin, ya, bukan semata-mata. Kalaupun pemimpin itu jabatan, ya, jabatan. Tapi pada hakikatnya kita ini sebagai peserta didik dan pendidiknya adalah Allah. Nah, ayat ini, hadis ini, insya Allah teman-teman akan ada arahannya ke sana. Ya. Jadi hadis ini, hadis yang ke-12, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Hadisnya cukup pendek. Saya baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islamnya seseorang, di antara kebaikannya Islam seseorang, jadi ini baik, tanda keislaman, baik dari keislamannya, ya, adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Begitu teman-teman. Jadi hadis ini menerangkan kalau engkau mau tahu bahwa Islammu itu ada pada dirimu, ya, keislamanmu ada pada dirimu, kata Rasulullah dalam hadis ini, maka tarkuhu ma la ya'nihi adalah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita masih suka yang lago-lago, ya, yang sia-sia, ngobrol tidak bermanfaat, berarti kita belum merasakan dan belum menumbuhkan di dalam diri kita keislaman. Begitu teman-teman ya. Ini kesimpulannya. Nanti kita akan bahas dari hadis ini ada 5 poin bahasan, ya. Dari hadis ini ada 5 poin bahasan. Yang pertama, mohon maaf, pengertian Islam. Ya. Kita akan selalu mengulang-ulang istilah-istilah yang kita miliki dalam agama Islam. Jadi pengertian Islam. Kemudian pengertian manfaat. Ya. Kemudian poin yang ketiga, syariat Islam memerintahkan pemeluknya berbuat adil dan ihsan. Yang ketiga, syariat Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat adil dan ihsan. Kemudian yang keempat, bertakwa adalah pendorong pelakunya berbuat kebaikan. Yang keempat, bertakwa adalah pendorong pelakunya berbuat kebaikan. Dan yang kelima, 4 tanda di antara tanda-tanda kebaikan Islam pada diri seseorang. Saya ulangi lagi, ya. Poin-poin bahasan: 1, pengertian Islam. Yang kedua, pengertian bermanfaat. Ketiga, syariat Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat adil dan ihsan. Yang keempat, bertakwa adalah pendorong pelakunya berbuat kebaikan. Dan kelima, 4 tanda di antara tanda-tanda kebaikan Islam pada diri seseorang. Baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian Islam. Insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Ketika kita mendengar kata Islam, ya, kalau secara bahasa, ya, secara etimologis, Islam berarti itu dari kata salima, berarti selamat, ya. Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat. Berarti orang Islam sudah dalam benaknya selamat, ya. Tapi bagaimana cara selamatnya ini, ya? Bagaimana cara selamatnya? Atau kata salima yang artinya selamat juga punya makna segala nilai positif, ya. Segala hal yang positif itu terkandung dalam kata salima, ya.
salima. Orangnya salim. Kalau dari kata salim, orangnya salim. Nah, dari kata salima ditambah satu huruf hamzah, jadi aslama. Asalnya selamat, jadi aslama menyelamatkan. Jadi asalnya salimatus selamat ditambah satu huruf, bunyinya jadi berubah. Aslama artinya jadi menyelamatkan. Jadi secara bahasa artinya menyelamatkan. Jadi orang Islam itu berarti orang yang berusaha menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Siapapun. Siapapun. Apalagi dirinya. Nah, makanya ketika dia sudah berusaha menyelamatkan siapapun terlebih dirinya, disebutlah oleh Allah Muslim. Ya, Muslim. Nah, maka ketika kita mengetahui teman-teman akar kata, kemudian kata itu sendiri artinya apa, kemudian kita tadaburi, maka kita terkadang malu sebagai muslim tapi bertentangan, ya. Sebagai muslim yang orientasinya selamat, orientasinya berbagi hal-hal yang positif, tapi kenyataannya tidak, ya. Terkadang kita malu dengan kata-kata muslim tersebut. Nah, itu secara bahasa teman-teman. Nah, tadi saya tanyakan bagaimana cara memperoleh nilai-nilai positif dan membagi-bagikannya tersebut. Nah, baru ya ini kita mendapatkan apa namanya istilah ya dari para ulama. Jadi ketika Islam kita pahami secara istilah umum, ya, itu berarti al-istislam, ya, al-istislam lillahi bitauhid wa al-inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Ini pengertian Islam secara istilah umum, ya. Ketika kita tidak paham pengertian atau istilah Islam secara umum, yakin teman-teman, kita akan mendapati keislaman kita tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan ini kenyataan, ya, kenyataan. Kemarin Ramadan, apakah semua orang yang berpuasa Ramadan ketika berakhir Ramadan berhasil? Tidak semuanya berhasil, ya. Apalagi Rasulullah sudah mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia berpuasa, ya, khususnya Ramadan, umumnya di semua hari, tapi selama dia puasa dia tidak menjaga lisannya, ya, dari ucapan-ucapan yang mengakibatkan dia berdosa. Dia juga tidak menjaga anggota badannya dari gerakan-gerakan yang mengakibatkan dosa, maka puasanya nggak bermanfaat, kata Rasulullah. Nggak bermanfaat. Padahal tujuan puasa itu membentuk pribadi yang muttaqin, ya. Menjadikan kita hamba orang yang bertakwa, yang targetnya selalu mendapat pahala. Kecil besar dimanapun dengan siapapun, apapun harus dapat pahala. Untuk apa? Untuk bertemu Allah nanti. Tapi kenyataannya kita melihat sendiri. Nah, berarti mengapa seperti itu? Karena tidak paham baik Islam secara bahasa, apalagi secara istilah umum, ya. Jadi pengertian Islam secara umum adalah al-istislam lillahi bitauhid. Artinya istislam itu menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Itu istislam namanya teman-teman. Istislam, serahkan diri secara totalitas. Bagaimana menyerahkannya? Bitauhid, dengan ketauhidan. Maksudnya apa? Siap menyembah Allah saja dengan benar. Itu maknanya, ya.
Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas dengan bertauhid, maksudnya dengan siap menyembah Allah saja secara benar. Nah, bukti kita siap menyembah Allah saja dengan benar, ya, dilanjutkan bagaimana dengan bagaimana dengan al-inqiyad lahu bitta'ah. Tundukkan dirimu untuk taat. Ya, tundukkan dirimu untuk taat. Ya. Nah, taat teman-teman sudah sangat paham sekali. Ketika bicara taat, dua kata kunci, tauhid lagi, hanya dibarengi dengan ittiba rasul. Ya. Jadi membuktikan ketauhidan ini benar langsung disandingkan dengan ittiba rasul, ikuti rasul. Ya. Kalau sudah ittiba, apa yang kita pahami? Ilmu. Lakukan segala hal berdasarkan ilmu yang dari Rasulullah yang sudah dipahami dengan benar, itu taat. Nah, dari dua ini kemudian dipagari. Apa pagarnya? Wal bara'ah minasyirk wa ahli. Jangan sampai terkena kesyirikan. Bara'ah jadi artinya berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Nah, bentengi kata Allah dirimu kalau engkau sudah benar-benar komitmen menyembahku dengan ittiba rasul, bentengi dirimu dari terkena kesyirikan. Ya. Bentengi dirimu dari terbaik dari perbuatannya itu sendiri atau dari para pelaku syirik. Itulah Islam, teman-teman. Ya, jadi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirk wa ahli. Nah, ini harus hafal sebenarnya, harus hafal. Ya. Kalau tidak hafal, ya nanti kita lupa lagi. Ya. Jadi materi-materi pelajaran-pelajaran ini harus ada sebagian yang kita hafal. Ya. Harus ada sebagian hafal. Untuk apa? Untuk menjadi kita terus berpikir. Ya. Untuk menjadikan kita terus berpikir seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi pengertian Islam ada seperti itu, ya. Nah, baik. Kalau sudah bicara Islam, karena pengertiannya tadi al-istislam, maka harus kita lengkapi. Ya, harus kita lengkapi. Dengan apa? Dengan iman. Ya. Kalau kita tidak melengkapi dengan pengertian iman, nanti tetap saja akan tidak sempurna. Ya. Mengapa, teman-teman? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, agama ini punya rukun. Ya. Sebelum disandarkan kepada agama Islam, agama dulu. Nah, ketika bicara agama secara khusus, itu punya rukun. Rukunnya ada 3. Apa saja, teman-teman? Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Ya. Jadi Islam belum menjadi nama agama, belum. Kata Islam di sini belum menjadi agama, belum. Belum, tapi menjadi rukun bahwa seorang yang beragama itu dia harus istislam, ya, harus menyerahkan diri. Kemudian yang kedua harus iman, ya. Jadi untuk pembuktian dirinya itu menyerahkan diri, maka dimunculkan iman. Jadi iman ini nanti untuk pembuktian seseorang yang telah menyerahkan diri kepada yang menyuruh beragama dan yang membuat agama. Kata Allah, engkau muslim, ya. Persyaratanmu dan rukunmu baru 1. Sekarang buktikan kalau engkau itu muslim, kalau engkau itu sudah menyerahkan, siap menyerahkan diri kepadaku, buktikan, maka muncul iman. Ya, muncul iman. Nah, apa itu iman? Iman itu kalau didefinisikan oleh para ulama, al-i'tiqad bil qalbi. Ya, wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Jadi iman adalah al i'tiqad bil qalbi 1, wal qaulu bil lisan 2, wal amalu bil arkan. Ini kita mulai memahami definisi ini
secara berbeda. Dulu kita memahami iman itu percaya saja. Ya bagus ya. Iman itu apa? Percaya. Apa percaya? Percaya. Sampai sekarang masih ada begitu percaya. Ya. Apa percaya? Ya percaya. Nah, akhirnya kita kelihatan dari praktek keislamannya tidak benar. Maka di sini perlu penjelasan apa yang dimaksud percaya itu. Ya, percaya itu bahasa kita teman-teman. Bahasa Arabnya itu di sini dipertegas dengan kata i'tiqad. Ya. I'tiqad itu apa sih? Ikatan ilmu yang sangat kuat, seakan tidak bisa dilepas. Ya. Ada ar-ribat, ar-rubtu itu ikatan tapi bisa dilepas. Kalau ini i'tiqad, ikatan yang tidak bisa dilepas. Nah, apa yang diikatnya? Ilmu. Jadi iman itu sebenarnya ilmu yang diikat atau ikatan ilmu. Ya. Jadi ikatan ilmu itu namanya i'tiqad, teman-teman. Ya. Nah, di mana ikatan ilmu itu adanya? Di dalam hati. Ya. Jadi ikatan ilmu yang kuat itu ada di dalam hati. Makanya ulama mengatakan al-i'tiqad bil qalbi. Oh, berarti iman itu hakikatnya ilmu. Jadi orang mengaku dirinya beriman disebut mukmin itu harus bisa membuktikan bahwa di dalam hatinya itu ada ilmu. Ya. Untuk apa? Untuk membuktikan keislamannya. Oh, dia iya Islam, sholat. Kok sholatnya begitu ya? Dari mana dapatnya nih? Kok sholatnya begitu? Nggak seperti yang Rasul contohkan. Belum, itu belum iman namanya teman-teman. Walaupun dia sholat, belum iman. Kenapa? Karena pembuktian keislamannya dengan keimanan yang belum benar. Berarti dia belum iman. Belum iman. Walaupun dia sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum seperti yang Allah inginkan. Nah, makanya apapun yang dipraktekkan oleh seseorang itu adalah sebenarnya merupakan buah dari iman atau bukti keimanan. Hanya ada yang salah, ada yang benar. Ya. Jadi tidak semuanya orang yang sholat itu benar keimanannya, tidak semua teman-teman. Ya. Tidak semuanya. Maka di sinilah i'tiqad adalah ikatan ilmu yang kencang. Ya. Coba kita pertanyakan, apakah ilmu yang diikatnya benar atau tidak? Itu teman-teman, itu harus menjadi pertanyaan. Apakah ilmu yang diikatnya itu benar atau tidak? Kalau tidak benar ya sudah, nanti melahirkan ucapan yang tidak benar. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat para penceramah atau melihat manusia dari lisannya, ucapannya ya seperti itu. Ucapannya tidak bermanfaat, ucapannya caci maki, ucapannya ya kita pahami bahwa itu enggak bermanfaat bahkan berdosa. Itu tandanya hatinya belum berisi i'tiqad yang benar. Belum berisi i'tiqad yang benar. Alias dia belum seorang mukmin. Ya. Belum seorang mukmin. Jadi dari dalam hati itu lahirkan melalui lisan. Ucapkan kata-kata yang baik, ya, sebagaimana yang Rasul ajarkan. Kemudian praktek gerakan badannya pun sama, ya, mendatangkan pahala. Itulah iman. Itulah iman. Ya. Jadi hakikat iman adalah ilmu, ya, yang dipahami dengan benar jadi i'tiqad, jadi keyakinan. Nah, kemudian dari i'tiqad ini munculkan keinginan, ya. Ketika teman-teman dapat satu hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, dipahami. Oh, berarti ciri orang itu baik dari keislamannya, dia harus bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seakan-akan kita tuh berkata di dalam diri kita. Nah, itu namanya i'tiqad, teman-teman. Ya, itu namanya i'tiqad. Oh, nah muncul keinginan. Oh, berarti
saya harus mulai nih mengatur ucapan saya harus mulai mengatur gerakan saya. Nah, itu namanya i'tiqad. Ya, itu namanya melahirkan keinginan untuk mulai praktek. Nah, akhirnya dilahirkanlah saya harus mulai ucapan saya berpahala, mulai diatur. Mana ucapan yang berpahala, mana yang tidak. Apa kata Allah ketika diingatkan, ketika mengingatkan para jamaah haji, tiga ya kata Allah. Faman farada fihinal hajja fala rafath ya, wala fusuq wala jidal ya. Rafath berarti, kalau asli rafath itu keinginan hal-hal yang berkaitan dengan suami istri, itu makna asli rafath. Tapi ketika dikembangkan maknanya sangat luas. Ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang enggak pas, itu masuk ke dalam rafath ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak muda ucapannya begitu dengan sesama temannya ya, itu rafath, masuk ke rafath ya. Ucapan mohon maaf, lu gue, dengan kata-kata itu rafath masuk. Atau ucapan-ucapan binatang itu masuk. Nah, itu lisan ya. Kemudian wala fusuk. Nah, fusuk itu dua-duanya masuk ke lisan dan masuk ke gerakan badan. Kenapa? Fusuk itu al-khuruj 'anit tha'ah, keluar dari ketaatan. Jadi ketika kita berkata yang jelek, itu kita sedang keluar dari ketaatan. Itu namanya fusuk. Begitu juga kita melakukan amal-amal, sholat nggak benar, itu fusuk. Ya, jadi fusuk masuk ke dari lisan, masuk ke gerakan. Jidal. Nah, jidal ini dari hati awalnya lahir ke permukaan. Jidal itu apa? Tidak siap menerima qada Allah, tidak siap menerima takdir Allah. Akhirnya dimunculkan dengan lisan dan gerakan badan sebagai bentuk penolakan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itulah yang dimaksud iman ya. Jadi iman itu adalah kelanjutan dari Islam. 3 perangkatnya. Pertama, hati, munculkan keinginan dari dalam hati. Jadi i'tiqad itu jadi yang mendasari, muncul dari i'tiqad keinginan untuk beramal, itu amalan hati namanya ya, berupa amalan hati. Nah, kemudian amalan hati ini berupa ingin sholat yang benar, itu amalan hati. Saya takut kalau sholat nggak benar, itu amalan hati. Saya benci kepada setan, itu amalan hati. Dibuktikan kalau saya takut kepada setan, gimana caranya? Apa yang ditakutkan dari setan itu? Menjerumuskan kita, berarti kita berusaha untuk menyelamatkan diri dengan ilmu. Takut neraka, itu amalan hati. Buktikan kalau engkau takut ke neraka, lisanmu atur, amal-amal atur. Itu teman-teman ya, itu hakikat iman. Kalau kita tidak sampai seperti itu berpikirnya, berarti Islam kita belum benar ya, tidak mendorong kita untuk beramal yang benar. Nah, untuk membuktikan keislaman dan keimanan kita ya, maka adalah dengan ihsan ya. Untuk membuktikan Islam kita benar dan iman kita benar, maka kita ikat dengan ihsan. Nah, ihsan itu asalnya dari kata hasuna. Hasuna itu baik. Hasuna itu baik. Kemudian ditambah satu huruf ahsana, menjadi membaikkan, alias menjadikan kita baik. Ya. Nah, baik dalam hal apa? Dalam hal perilaku kita. Perilaku apa? Perilaku agama kita. Nah, maka akhirnya karena kata ihsan ini berkaitan dengan perilaku agama, maka artinya apa? Semua perbuatan kita harus bernilai ibadah. Ya, harus bernilai ibadah. Makanya Rasulullah mendefinisikan ihsan adalah
anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan didefinisikan oleh Rasulullah. Ihsan adalah anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan saat engkau menyembah Allah engkau melihatnya, ya. Fa in lam takun tarah, tapi kalau engkau tidak bisa melihat dan bahkan tidak akan bisa melihat, fa innahu yarak, yakinkan bahwa dia, yakni Allah, melihatmu. Itulah ihsan. Berarti seorang yang muhsin itu ketika dia beramal agama harus menjadikan yang dia lakukan ibadah, bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah. Dan definisi ibadah teman-teman sudah tahu, ya, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah minal aqwal, ini kan, minal aqwal wal af'al, ya, al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang di dalam kata ibadah tersebut ada perkataan-perkataan, juga ada gerakan-gerakan badan, perbuatan, lahir batin, seperti itu, ya. Dan Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Itu ibadah. Jadi digaris bawahi, kapan lisan kita akan dinilai ibadah, kapan gerakan badan kita akan dinilai ibadah, ketika Allah mencintai dan Allah meridhoi, ya. Pertanyaan berikutnya, mana yang Allah cintai sehingga Allah pun ridho? Ya sudah, karena kita beragama, semua lisan kita, semua ucapan yang keluar dari kita, dan gerakan badan yang terekspresi dari badan kita, yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan apa? Baik. Mana yang baik? Yang Rasul contohkan. Maka itulah ihsan, ya. Maka itulah ibadah. Nah, teman-teman, ya. Jadi ihsan adalah menjadikan kita ini baik, menjadikan kita ini berpahala, mengikat keislaman dan keimanan kita. Baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi untuk membuktikan keislaman, keimanan, keihsanan kita benar, maka Allah mengcovernya dalam ayat tersebut. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Berarti ketika kita bertakwa, kita ini menjalin hubungan baik dengan Allah. Bukti terjalinnya hubungan baik kita dengan Allah, walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang muhsin yang tadi. Artinya apa? Dia menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Tadi kan lisannya, ya. Lisannya mulai diatur, ya. Ketika dia berkata-kata baik, dia berkata-kata baik bukan semata-mata ingin dipuji oleh yang kita ajak bicara, tapi karena dia merasa dilihat oleh Allah, ya. Dia berbuat baik, berbagi ini. Dia pun ketika berbagi dengan material, tidak bertujuan untuk mendapatkan sanjungan, pujian dari orang yang berkaitan, bukan. Tapi karena dia merasa diperintah oleh Allah. Itu namanya muhsin. Jadi ketika bertakwa berarti hubungan baik kita dengan Allah. Nah, muhsin, ihsan, hubungan baik kita dengan sesama makhluk Allah. Itulah yang Allah inginkan dari dari Islam, iman, ihsan. Nah, baik teman-teman, waktu sedikit lagi saja. Yang kedua, pengertian bermanfaat, ya. Kita sering kali mengatakan bermanfaat. Bahkan ilmu yang bermanfaat, ya. Alhamdulillah ilmu anak saya bermanfaat. Apa itu? Sekarang dia sudah jadi direktur, ya. Bermanfaat ilmunya, tapi nggak sholat. Itu tidak bermanfaat. Kalaupun bermanfaat secara duniawiya saja. Sedangkan yang diinginkan dan yang dimaksudkan bermanfaat dalam syariat Islam
itu bukan itu. Ya, bukan itu. Apa itu? Ma yatawassalu bi insan ilal matlub. Ya. Manfaat adalah definisinya ma yatawassalu bihi al insanu ilal matlub. Manfaat adalah sesuatu yang mengantarkan manusia kepada diinginkan untuk kepentingan dunia dan agama. Itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dunia, teman-teman. Harus dengan agama baru bermanfaat. Itulah manfaat yang hakiki. Kalau hanya orientasinya dunia saja, belum. Ya, belum teman-teman. Ya. Harus agama, Ya. Apapun yang kita pelajari dari ilmu ini, walaupun ilmu dunia, nggak masalah, selama kita jadikan itu bermanfaat untuk kepentingan agama kita, alias untuk akhirat kita. Ya. Jadi kita jangan merasa salah, wah saya nggak belajar ilmu dunia atau bahkan nggak mau. Salah, justru harus, ya. Apalagi sekarang, ya. Kita nggak bisa lepas dari ilmu dunia, Yang penting kita paham bahwa ilmu dunia ini fasilitas dari Allah. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Ya, untuk akhirat kita. Seperti itu. Jadi manfaat adalah ma yatawassul bihi al insanu ilal matlub. Manfaat adalah sesuatu yang mengantarkan manusia kepada yang diinginkan. Yang dimaksudkan kepentingan dunia dan agama. Bukan hanya dunia saja. Nah, untuk mengetahui bagaimana manfaat ini, teman-teman diingatkan kembali dengan atau melalui ayat 29 surah Al-Baqarah. Sebelum kita tutup, ya. Ayat 29 dari surah Al-Baqarah. Ayatnya insya Allah teman-teman sudah paham, sudah hafal, dan mudah-mudahan saja kandungan secara kontekstual dari ayat ini pun teman-teman sudah beramal, ya. Ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Silahkan lanjutkan, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Terjemahnya, dialah, yakni Allah, yang telah menciptakan segala yang di bumi untukmu. Nah, untukmu. Jadi apapun yang ada di bumi, teman-teman, ini untuk kita, ya, untuk kita. Ketika tadi awal Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a. Turun wahai Adam dan calon keturunanmu semua ke bumi semuanya, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun. Bumi ini akan menjadi tempatmu yang nyaman. Mustaqor itu nyaman sebenarnya. Ya. Mustaqor itu artinya tempat yang nyaman, yang established, seharusnya seperti itu dipahaminya. Ya. Jadi jangan khawatir di dunia ini akan begini, akan begitu. Ya. Makanya Allah ingatkan nanti untuk membuktikan mustaqor ini, untuk membuktikan kenyamanan ini, ikuti nanti petunjukku kalau nanti datang kepadamu. Ya. Mataun. Dan bukti mustaqor, engkau akan mendapatkan apapun yang kau butuhkan, mata. Seperti itu. Nah, maka ayat 29 dari surah Al-Baqarah itu, teman-teman, di antara tafsirnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ay khalaqalakum birran bikum. Allah jadikan bumi dunia yang ciptakan ini harus menjadi birron. Birron itu apa? Kebaikan. Nah, kebaikan yang seperti apa ya Allah? Maka ulama tafsir menjelaskan, yang dimaksud birron ini ada 4. 1 menjadi rahmat, 2 menjadi intifa, tadi manfaat, 3 menjadi istimta, mata, dan keempat menjadi i'tibar. Saya ulangi lagi, apapun yang ada di bumi ini harus menjadi birron, harus menjadi kebaikan. Birron yang dimaksud apa? 1 menjadi rahmat,
Yang kedua menjadi intifa alias manfaat. Yang ketiga istimta alias mata, kesenangan. Dan keempat i'tibar. I'tibar dikit lagi teman-teman, mohon maaf. Nah, apa itu rahmat? Ketika bicara rahmat, maka bicara sumber kebahagiaan. Gitu teman-teman. Jadi apapun yang ada di bumi harus menjadi sumber kebahagiaan. Ya, harus menjadi sumber kebahagiaan. Ada teman-teman cerita bertanya, saya ini punya tetangga, ya. Tetangga itu kok bikin jengkel terus. Gimana ya solusinya? Padahal saya nggak memusuhi dia, tapi kok apa sikapnya tuh ke saya tuh seperti itu, bikin saya marah terus. Gimana? Nah, ini jawabannya. Jadikan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita menjadi rahmat, harus menjadi sumber kebahagiaan. Ya, harus menjadi sumber kebahagiaan. Gimana caranya menjadi sumber kebahagiaan? Berarti buruknya sikap dia, akhlak dia harus menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Berbuat baiklah kepada dia. Kirim apa ke tetangga, ya. Tiap kali dia, jadi ketika dia buang muka, kita jangan buang muka, kita ucapan assalamualaikum terus sampai kapan? Kita kirim makanan, itu jadi sumber, harus menjadi sumber kebahagiaan. Ya. Jadi jangan menjadi tambah terpuruknya kita. Jadikan rahmat semuanya. Ya, jadikan rahmat. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, jadikan intifa, bermanfaat. Wah, walaupun itu menurut perasaan saya buruk, harus jadi manfaat. Harus jadi manfaat. Apa itu? Tadi manfaat apa? Ma yatawassalu bihi al-insan ilal maktub. Oh, jadikan ini sumber kemanfaatan buat saya. Apa? Saya dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk bisa sampai kepada Allah. Berarti keburukan dia harus jadi manfaat buat saya. Berarti jadi sumber kebaikan. Dia tadi kembali senyum kepada dia, kirim apa saja. Ya. Supaya apa? Supaya jadi pahala buat kita. Ya. Karena Pak ingin bermanfaat. Nah kemudian istimta, kesenangan. Jadi walaupun membuat kita jengkel, kita harus senang saja. Kenapa? Karena kita tujuannya bukan mencari kesenangan dari dia, bukan. Tapi kesenangan dari Allah, hanya Allah sedang menguji kita untuk meraih kesenangan melalui hal yang seperti ini. Gitu ya. Nah, yang keempat, i'tibar. I'tibar itu adalah sebenarnya ilmu. Cuma menggunakan kata i'tibar karena kita ini disuruh untuk terus mendapatkan ilmu melalui proses. Jadi i'tibar itu adalah asal dari kata al-ubr. Ubr itu artinya menyeberang. Jadi i'tibar itu berusaha untuk melanglang buana pikiran kita ini dalam rangka mendapat ilmu. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar harus jadi ilmu. Itu namanya i'tibar. Ya, proses. Jadi i'tibar itu proses yang kita lakukan agar kita dapat ilmu dari apapun. Itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ahad depan ya. Ahad depan masih sedang membahas yang poin 2, pengertian bermanfaat. Sekali lagi teman-teman mohon maaf ya. Mudah-mudahan 2 poin ini sementara menjadikan kita mulai terbuka kembali dan menjadikan Ramadan kita tetap bersama kita ya. Itu saja dan kita cukupkan sampai sini dan kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.